Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriasi Fatona, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sumeneb. Di sini saya bersama rekan saya, Bapak Jufri Mertono, akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik dalam rangkaian praobservasi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Jufri? Alhamdulillah sehat Bu Febri. Ya, saya doakan semoga Pak Jufri dan seluruh keluarga Pak Jufri selalu diberikan kesehatan. Ya. Nah, kira-kira hari ini Pak Jufri ada waktu enggak kalau saya ajak bincang-bincang sebentar? Oh, silakan, ada. Ya, begini Pak Jufri, terkait dengan rencana observasi yang akan kita laksanakan besok mungkin ya. Kira-kira di situ pelajaran apa yang akan Pak Jufri dalam melakukan observasi tersebut? Kalau pelajarannya masih tetap karena saya guru bidang studi PJOK Bu, masih tetap di pelajaran PJOK. Untuk materinya, insya Allah besok saya akan mengambil materi yaitu senam lantai, pokok bahasanya yaitu rol depan Bu, buat anak-anak kelas 6. Iya, luar biasa, sangat lengkap sekali ya. Jadi materinya itu adalah rol depan ya Pak, untuk siswa kelas 6. Pak Jufri, apa tujuan pembelajaran dari observasi yang akan dilaksanakan besok itu? Tujuan pembelajarannya besok yang pertama anak-anak bisa tahu yang pertama yaitu langkah dominannya untuk rol depan, terus langkah-langkah dan tekniknya pada gerakan rol depan atau berguling ke depan, terus gerakan dominannya yang diperlukan menggunakan gerakan bagaimana nanti, itu tujuannya biar anak-anak paham ya. Ya, jadi tujuan pembelajarannya adalah langkah-langkah dalam melakukan teknik roll depan ya Pak. Nah, kira-kira ada enggak Pak strategi yang dapat Bapak lakukan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut Pak? Strateginya besok saya insya Allah mengambil strategi diferensiasi proses, diferensiasi konten Bu, yang mana yaitu diferensiasi konten yaitu mempersiapkan tentang yang akan diberikan kepada anak-anak seperti poster, terus seperti video yang akan disampaikan, terus materi atau ringkasan yang akan disampaikan ke anak-anak. Terus untuk prosesnya Ibu, nanti anak-anak dikelompokkan dalam dibagi beberapa kelompok, ada yang menggunakan video, terus ada yang menggunakan poster, terus ada yang belajarnya menggunakan ringkasan yang sudah disiapkan oleh saya ini. Ya, sangat luar biasa sekali ya. Jadi strategi pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Jufri, baik itu diferensiasi konten, penyiapan bahan ya Pak, baik itu berupa video, poster maupun ringkasan materi, dan juga diferensiasi prosesnya sudah sangat luar biasa. Nah, kira-kira Pak Jufri, area pengembangan yang diharapkan oleh Pak Jufri bagaimana ke depannya dalam pembelajaran tersebut? Area pengembangannya biar anak-anak, yang pertama biar nanti anak-anak tahu, anak-anak bisa memahami gerakan langkah pada gerakan roll depan atau berguling ke depan, memahami langkah-langkahnya ketika melakukan roll depan ini. Oh iya, jadi area pengembangannya diharapkan siswa itu dapat mengetahui langkah-langkah dalam melakukan proses roll depan tersebut. Nah, terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Jufri, apakah ada kompetensi sosial emosional yang ada dalam pembelajaran tersebut? Untuk ada Ibu. Yang pertama sosial emosionalnya, yang pertama yaitu dengan langkah yang pertama pasti kalau pribadi saya sendiri dalam mengajar
pasti ada itu seperti yang berdoa, itu pasti ada. Berdoa ketika di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran itu pasti ada. Terus memberikan motivasi secara emosional, secara emosionalnya seperti memberikan motivasi untuk anak-anak supaya bisa lebih paham, dalam dalam menerima semua materi yang akan disampaikan besok. Ya, sangat luar biasa ternyata. Jadi ada dua ya Pak, kompetensi sosial emosional itu berdoa sebelum dan setelah pembelajaran, dan juga di situ ada pemberian motivasi semangat kepada siswa lebih bersemangat. Nah kemudian Pak, apa harapan dari Pak Jupri terhadap siswa? Apa yang diharapkan oleh Pak Jupri, bagaimana agar siswa itu? Yang diharapkan saya nantinya anak-anak bisa berani menyampaikan kepada teman-temannya nanti, karena di hasilnya akan dipresentasikan di depan. Hasil dari pembelajaran yang sudah berjalan akan dipresentasikan. Bagaimana hasil yang sudah diperoleh akan dipresentasikan kepada teman-temannya yang ada di kelas, akan dipresentasikan bagaimana langkah teknik pada waktu melakukan rolpa, akan dipresentasikan kepada teman-temannya ibu. Itu yang diharapkan. Jadi harapan Pak Jupri itu siswa dapat mempresentasikan hasil pembelajaran yang telah Pak Jupri berikan dengan baik itu langkah-langkah maupun teknik dalam melakukan pembelajaran. Ya, saya sudah tidak sabar sekali Pak ingin melihat bagaimana nanti observasi Jupri ya. Baiklah Bapak, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya dalam praktik percakapan coaching hari ini. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, sehat semua hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita mata pelajaran PJOK yang mana kita cuman mendalami di dalam ruangan saja. Di dalam ruangan secara teori, prakteknya adalah minggu depan. Paham? Jadi minggu depan adalah kita praktek apa yang disampaikan pada hari ini. Oke, sekarang materinya adalah senam lantai. Oke, senam lantai, yaitu pokok bahannya adalah roll depan. Ada yang tahu tentang roll depan? Ada yang tahu? Ayo silakan ngaco, yang tahu roll depan. Siapa namanya? Ngaco, Mas Ardi ngaco kayak Mas Ardi. Siapa namanya? Mas Ardi. Roll depan apa? Kata lain dari roll depan adalah berguling. Ada yang tahu lagi? Roll depan ini adalah persis yang dikatakan oleh Mas Ardi. Kata lain dari roll depan adalah berguling. Berguling ada beberapa macam, yaitu berguling ke depan dan ada berguling ke belakang. Kalau ke depan namanya adalah roll depan, kalau ke belakang adalah back roll. Berarti kebalikannya. Yang pertama kita akan memasuki ke materinya. Yang pertama yaitu adalah roll depan. Roll depan, siapa yang tahu langkah-langkah? Yang tahu langkah-langkah? Yang tahu langkah-langkah dari roll depan ketika melaksanakan roll depan. Oke, siapa namanya? Amir. Lupa Amir. Lupa. Oke, silakan Amir. Yang tahu roll depan. Langkah-langkah dalam melakukan ke depan menjongkok dengan kedua tangan dan kaki rapat ke depan. Pelan-pelan Amir. Oke. Kedua lakukan. Oke. Rapat. Ditempatkan di matras agar memukul ke atas dengan bertumpu pada kedua tangan. Oke. Kedua tangannya digunakan terangkat dari matras agar badan dapat dibentangkan. Kedua siku tangan dibentangkan dengan
Oke. Dengan kepala belakang. Di matras badan yang telah ditundukkan bukan disebut dijatuhkan ke depan. Pada saat berdiri kebalangan coba memeluk kedua lutut dan dirapatkan ke dada. Jangan sikap kepala menunduk, dagu dirapatkan ke dada. Oke. Kemudian lakukan sikap kaki mengangkat kedua lutut dan di atas dilakukan berulang-ulang sehingga dapat mengakhiri gerakan dalam sikap berjongkok. Oke, terima kasih Mbak Amel. Oke, jawabannya terlalu panjang, Bapak persingkat. Yang pertama, kita melakukannya adalah tekniknya meletakkan kedua tangan di atas matras. Yang kedua adalah menekuk dagu, menyentuh ke dada. Terus kedua tangan ditekuk. Dan perkenaan pertama pada matras adalah apa namanya, Nak? Kepala bagian belakang. Kata lain dari kepala bagian belakang namanya adalah nailu. Tahu kemarin? Tengkuk namanya adalah tengkuk. Tengkuk itu adalah kepala bagian belakang. Itu yang pertama adalah perkenaan dengan matras. Terus selanjutnya melakukan berguling ke depan, mendorong pantat ke depan. Jadi melakukannya gerakan lanjutannya adalah dilakukan secara berguling ke depan. Oke. Silakan buka buku halaman 167. Silakan buka. Kita mempelajari. Silakan dulu biar semangat. Yuk kita tepuk semangat. Terima kasih. Satu kali lagi, yuk tepuk semangat. Oke, Bapak kasih waktu kalian mencermati membaca halaman 160. Berapa katanya Bapak? 160. Kita semua? Sudah membacanya semua? Sebelum kita ke langkah berikutnya, silakan kalian senyum dulu. Mana senyumnya? Ardi. Oke. Tepuk semangat. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan beberapa tugas sama kalian. Yang pertama, Bapak akan membagikan poster tentang langkah-langkah roll depan. Jadi nanti Ardi, nanti Bapak akan memberikan tugas. Yang pertama Bapak akan mengelompokkan. Yang pertama yang kasihkan poster Bapak kasihkan ke kelompok 1. Terus untuk kelompok 2 Bapak kasih catatan. Oke, untuk kelompok 3 nanti tugasnya adalah menganalisis tentang roll depan yang ada pada video ini, Pak. Jadi kalian merangkai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh video yang ada yang Bapak akan setel. Oke. Silakan nanti dicatat pada lembaran yang Bapak kasihkan. Oke, dengarkan. Caranya adalah yang pertama untuk kelompok 1. Kelompok 1 adalah memberikan tanggapan memberikan atau membagikan langkah-langkah ini ditulis di satu lembar kertas masing-masing. Oke, satu lembar kertas ditulis di atas lembar kertas. Begitupun yang menganalisis, yang kelompok 2 menganalisis. Bapak di sini menyetelkan video tentang roll depan. Oke, untuk kelompok 2 silakan dilihat di videonya. Videonya sudah ada di depan. Bentar lagi silakan analisis langkah-langkahnya. Ambil dipikirkan. Di
Dibuka satu lembar kertas, cari satu lembar kertas. Menganalisisnya ditulis di satu lembar kertas. Oke, cari, ambil buku dulu ya, ambil buku. Menganalisis, dilihat gambar video yang ada di depan. Oke, gerakan bunyi ke depan itu apa, terus langkah-langkahnya itu bagaimana, silakan dilihat di video. Oke, dari perkenaan tangan dengan matras terus menekuk dagu ke leher, silakan ditulis di lembaran kertas. Tugasnya di sini. Oke, kakinya boleh di atas matras, boleh, biar lebih aman, nanti jatuhnya di atas matras boleh. Naik ke atas matras, kakinya rapat. Oke, penghormatan seperti biasa. Tempelkan tangan ke matras, sifat dagu. Oke, keluar. Oke, sambil dianalisis, tolong untuk kelompok 2 ditulis langkah-langkahnya. Untuk yang kelompok 1 kerjakan. Yang ini dikerjakan. Yo, kelompok 1 dikerjakan. Kelompok 1 dikerjakan. Langkah-langkah yang dilakukan dari nomor 1. Nomor 1 melakukan apa? 2 apa? 3 apa? Paham? Oke. Sambil dikerjakan. Paham? Kelompok 2 paham? Oke. Tugasnya paham kan? Oke. Nanti kalau sudah menganalisis dan mengerjakan semua seperti yang mengerjakan poster, langkah-langkahnya seperti yang di poster, nanti dipresentasikan ke Bapak. Tugasnya adalah presentasinya ke Bapak nanti. 1 orang dalam 1 kelompok, kan? Oke. Yang kelompok 3 tugasnya adalah ingat buku, dibaca, selesai membaca, ditulis langkah-langkahnya, melakukan roll depan. Kalau yang kelompok 2 adalah mengamati video, tugasnya adalah menulis langkah-langkahnya, melakukan roll depan. Begitupun yang Bapak untuk kelompok 1 yang ngasihkan pos. Ditulis langkah-langkahnya dari langkah 1 sampai langkah 7. Paham? Waktunya kurang 3 menit. Nanti berkelompok maju ke depan, presentasi ke Bapak. Oke? Waktunya sudah habis. Untuk yang mengamati video, Bapak matikan videonya. Oke, Bapak matikan videonya. Habis ini kalian Bapak pakai untuk presentasi ke Bapak tentang apa hasil yang sudah kalian kerjakan. Yang pertama dari kelompok 1, yaitu menganalisis tentang yang ada di poster.
Nah, yang ada di kota nanti disampaikan ke Bapak. Begitupun yang kelompok 2 yang sudah melihat video nanti disampaikan ke Bapak apa hasilnya. Dan juga yang kelompok 3. Oke, siap? Sebelum kita presentasi, silakan tepuk semangat. Apa yang sudah ada di dalam video silakan ceritakan ke Bapak. Yuk. Langkah-langkah dalam melakukan roll ke depan contoh ada rapat kedua Oke, yang lainnya. Halo. panggul ke atas dan bertumpuk pada kedua tangan di lantai. Kedua tangan tidak digunakan di akhiran dari atas agar badan dapat ditegakkan. Kedua siku tangan dibengkokkan dengan panggul tetap ditinggikan. Kemudian masukkan kepala di antara kedua tangan dengan meletakkan kepala belakang di atas. Badan yang telah digabungkan ke depan tersebut dijatuhkan ke depan. Pada saat menggulung kedua tangan cepat meluk dijauhkan dari tangan ke dada dan sikap berjalan menunduk atau dagu didapatkan ke dada. Kemudian lakukan sikap adil memegang kedua lutut. Kedua lutut diletakkan di atas dilakukan berulang-ulang sehingga dapat menundukkan. Oke, cukup Nailu. Oke, untuk kelompok 3 silakan aplaus untuk kelompok 3. Aktivitas tubuh dengan cara membulatkan badan sedemikian rupa sehingga berbalik ke arah sisi yang lain. Roll dengan posisi badan bersudut atau ke depan membuat bola. Langkah-langkah dalam melakukan adalah roll dengan tangan dan kaki rambut untuk telapak tangan. Angkat kaki ke atas dengan bertumpu pada kedua tangan di bagian. Kemudian lakukan posisi seperti kaki atasnya bergerak sehingga dapat mengakhiri gerakan dalam sikap hidup. Oke, untuk teman-teman anak-anakku silakan beri aplaus untuk kelompok 1. Langkah-langkah dalam melakukan roll depan berjongkok dengan kedua tangan dan kaki rapat kedua telapak tangan Di telapak tangan di mata. Oke, terus. pada kedua tangan dilakukan kedua tangan tidak menggunakan gerakan begini atas agar badan dapat meningkatkan kedua siku tangan kemudian masukkan kepala di antara kedua tangan dan letakkan kepala belakang matras badan yang telah didorongkan ke depan tersebut dijatuhkan ke depan pada saat kedua tangan cepat memeluk kedua lutut dan dirapatkan kepada dengan sikap kepala. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang mana pertama ada beberapa langkah dalam melakukan roll depan atau guling ke depan. Yang pertama adalah apa? Tangan menutup matras. Mengenakan kedua tangan ke matras. Yang kedua yaitu apa? Melipat dagu, menyentuh ke dada. Terus selanjutnya Membalikkan tubuh ke depan. belakang, punggung, menyentuhkan kepala bagian belakang atau tengkuk ke matras. Kemudian mendorong pantat ke depan sampai melakukan roll depan. Selanjutnya yaitu Jongkok. jongkok. Selesai roll depan, langsung dengan sikap berdiri, tegak lurus dan penghormatan. Oke, sebelum kita mengakhiri, silakan ketua kelas pimpin doa bersama. Yuk, ketua kelas.
Berdoa. Terima kasih anak-anakku untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan praktekkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Henry Zainul sebagai pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan praktik coaching untuk supervisi akademik, tepatnya pada rangkaian pasca observasi. Di sini saya akan melakukan rangkaian observasi bersama Bapak Dipri Mutono. Saya nanti akan melaksanakan praktik coaching terkait dengan observasi yang sudah dilakukan kemarin. Nah, baiklah, saya akan memulai kegiatan coaching dalam rangkaian pasca observasi kali ini. Bagaimana kabarnya Pak Dupri? Alhamdulillah sehat Bu Dupri. Ya, semoga Pak Dupri sekeluarga selalu diberikan kesehatan. Amin. Dari praktek mengajar yang sudah dilaksanakan kemarin, bagaimana perasaan Pak Dupri? Alhamdulillah, perasaan pribadi saya sendiri, alhamdulillah sangat puas dengan apa yang sudah dicapai oleh anak-anak. Cuma ada beberapa hal yang kurang, ada beberapa hal yang kurang dari praktek yang kemarin. Jadi mungkin ke depan akan bisa lebih dari yang kemarin. Ya, baiklah Bapak. Kemudian, apakah tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan dalam RTP apakah sudah tercapai? Alhamdulillah anak-anak sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan di RPT. Jadi anak-anak sudah bisa mengeksplor tentang beberapa macam dan langkah-langkah teknik dasar pada roll depan. Jadi tujuannya kemarin saya bertujuan ingin anak-anak tahu langkah-langkah dan memahami tentang roll depan pada senam langkah. Jadi anak-anak sudah bisa menyampaikan teknik yang betul, langkah-langkah yang betul terhadap langkah-langkah roll depan. Ya, alhamdulillah ya Pak. Berarti tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan di sini sudah tercapai ya Pak. Nah, kira-kira apa yang sudah baik dan perlu dipertahankan serta apa yang masih kurang dan perlu ditingkatkan Pak oleh Pak Dupri? Yang sudah dicapai dengan baik, yang pertama yaitu adalah anak-anak sudah berani memberikan contoh atau mengungkapkan dan menyebutkan langkah-langkah teknik dasar dalam melakukan roll depan. Jadi anak-anak sudah berani menyampaikan terhadap temannya di depan kelas, sudah berani menyampaikan bahwa langkah-langkah teknik dasar dalam melakukan roll depan. Kemudian kekurangan yang baru ditingkatkan untuk diri saya sendiri Bu. Yang pertama saya kemarin kekurangan media. Yang pertama itu kekurangan media, yaitu yang berkenaan dengan media poster. Itu kemarin biasanya ngeprintnya biasanya anak-anak, setiap anak-anak itu dapat satu persatu. Saya kemarin itu hanya
beberapa anak yang cuman dapat posternya. Jadi anak-anak kewalahan ketika mau menelaah tentang materi yang sudah disediakan, yaitu mengungkap langkah-langkah roll depan. Kemudian ada lagi nggak? Kekurangannya yaitu yang selanjutnya adalah kurangnya saya sendiri, Bu. Kurangnya saya sendiri dalam memberikan motivasi kepada anak-anak, karena masih ada beberapa anak-anak yang masih grogi menyampaikan, padahal materinya sama, yaitu menyampaikan langkah-langkah teknik pada roll depan, pada senam lantai roll depan. Masih ada yang grogi. Jadi anak-anak perlu dimotivasi, perlu diberikan semangat yang instan, yang terus menerus, biar anak-anak lebih percaya diri di depan, memberikan menyampaikan kepada teman-temannya. Baik, Pak Jupri, dari beberapa kekurangan sudah disampaikan, kurangnya media yaitu poster dalam memberikan kepada siswa, yaitu diferensiasi kontennya ya Bapak. Kemudian juga kurangnya motivasi yang akan diberikan Pak Jupri kepada siswa. Nah, kira-kira Pak, adakah strategi yang dapat Pak Jupri berikan dalam mengisi kekurangan-kekurangan yang sudah Pak Jupri berikan Ini saya tekankan buat anak-anak, memang belajar itu tidak hanya dari sini, tapi bisa melalui yang pertama dari media sosial seperti YouTube, terus yang kedua bisa dari teman-teman di lingkungan, terus bisa juga dari TV. Karena apa? Karena kita di olahraga ini melalui juga, kalau gerak motorik mayoritas dengan visual, tanpa visual atau tanpa contoh, anak-anak akan kesulitan memberikan kesulitan ini. Caranya akan kesulitan. Ya, terus yang selanjutnya buat pribadi saya sendiri, saya perlu juga yang pertama belajar dari media sosial untuk pribadi saya sendiri. Terus yang kedua banyak berkomunikasi dengan teman sejawat seperti di forum KKG ini, terus teman-teman guru PJOK sejawat di lingkungan saya pribadi, di forum di WA juga kita akan menambah komunikasi di situ, biar kita yang pertama akan menambah wawasan pada pribadi saya sendiri. Terus untuk belajar mandiri pada ketiga, yaitu belajar mandiri pada pribadi saya sendiri melalui PMM. Di situ saya pribadi bisa belajar tentang tekniknya untuk pembelajaran, bagaimana tentang pembelajaran itu. Jadi ke depan saya akan menambah wawasan dari media seperti YouTube yang di KKG ini, terus menambah wawasan pribadi di PMM. Ya, sangat luar biasa sekali Pak Jupri ya, strategi yang akan digunakan selain berkolaborasi dengan teman sejawat, juga aktif dalam KKG ini, juga dalam KKG PJOK ya Pak. Kemudian juga ada kemauan dari pribadi Pak Jupri sendiri dengan melihat materi-materi yang ada dalam media sosial seperti YouTube dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa sekali Pak. Kira-kira dalam waktu dekat strategi yang mana yang akan Pak Jupri lakukan? Yang pertama, saya akan belajar mandiri dulu, Ibu. Belajar mandiri untuk menambah wawasan pribadi saya sendiri, biar nanti anak-anak cara menyimpannya atau menerimanya akan lebih mudah. Jadi
saya pribadi akan menambah wawasan dulu. Sesegera mungkin saya akan menambah wawasan seperti melihat di BMN, belajar di BMN itu Bu. Ya, Ya. sangat luar biasa sekali. Kira-kira Pak Jupri, siapa yang akan membantu Pak Jupri dalam melaksanakan strategi ini? Kemudian siapa juga yang akan menyemangati Pak Jupri agar lebih semangat dalam melakukan strategi pembelajaran ini? Yang pertama Bu, mungkin yang lebih berpengalaman kalau di sekolah ini, yang lebih berpengalaman dan Ibu Febri sendiri mungkin bisa mengarahkan diri pribadi saya sendiri untuk lebih belajar secara instan, walaupun melalui PNM, melalui media, karena Bu Febri mungkin lebih wawasannya lebih dibandingkan pribadi saya sendiri. Ya. Mungkin nanti ada Bu Febri dan kepala sekolah. Ya, baik. Saya merasa senang sekali ya Pak karena mau diajak berkoordinasi. Saya siap membantu Bapak kalau ada kesulitan dalam mencapai strategi pembelajaran Bapak. Nah, kira-kira apakah ada sesuatu yang mengganjal di hati Bapak untuk pelaksanaan strategi pembelajaran ini dalam melakukan kegiatan mengajar yang kemarin? Masih ada sesuatu yang mengganjal mungkin di hati Bapak? Yang mengganjal itu hanya sedikit Ibu. Yang pertama karena keteladanan pribadi saya sendiri, biasanya anak-anak itu harusnya dapat media pembelajaran dari saya, semuanya dapat, cuman keteladanan saya sendiri jadi ada yang tidak dapat media pembelajaran dari saya kayak gitu. Iya, baik Bapak. Kemudian apa kira-kira rencana tindak lanjut Bapak ke depannya agar pembelajaran Bapak ke depannya itu semakin membaik? Kedepannya Ibu, jadi akan mempersiapkan, saya pribadi akan mempersiapkan secara matang apa yang sudah kurang dari kemarin. Yang pertama dari media pembelajarannya yang kurang, terus yang kedua mencari referensi seperti salah satu contoh kalau di visualnya itu nanti yang lebih dapat dicerna oleh anak-anak, yang cepat diterima oleh anak-anak. Kalau yang kemarin medianya agak sulit, nanti kita akan cari media visual yang lebih cepat dicerna itu. Iya, sangat luar biasa sekali ya Pak. Berarti Pak Jupri itu sudah mau mempersiapkan persiapan sebelum melakukan pembelajaran agar pembelajaran itu bisa menjadi lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan kemajuan pada anak didik kita di sekolah ini Pak. Nah, sebenarnya dalam setiap pembelajaran itu semua yang kita pelajari itu pasti ada manfaat Pak. Pasti ada manfaat yang dapat kita ambil, di mana manfaatnya itu juga berdampak positif kepada murid-murid kita. Seperti itu Pak. Baiklah Bapak, mungkin dalam kegiatan supervisi akademik ini dalam rangkaian pasca observasi Bapak mungkin bisa menandatangani area pengembangan yang dapat Bapak di sini Pak agar lebih ya. Di sini Pak Bu. Terima kasih Pak. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Putri, juga kepada Bapak Henry sebagai pengajar praktik karena sudah diberi kesempatan, waktu dan juga diberikan banyak ilmu di sini tentang hal-hal yang dapat bermanfaat untuk anak didik kita di SDN Perguruan 1 ya Pak. Baiklah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.